Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau tahap kedua dari proses pembimbingan skripsi dengan menggunakan Google Classroom, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerapkan ataupun melakukan proses pembimbingan untuk skripsi yang dibuat di Google Classroom. Di sini misalkan sudah ada dari mahasiswa, proposal skripsi dari mahasiswa yang sudah diserahkan kepada kita. Misalkan di sini ada 3 proposal yang sudah diserahkan. Nah, kita misalkan bisa pilih salah satunya, misalkan ini. Nah ya. Nah, ini hasil proposal atau file yang dikirim mahasiswa kepada kita. Nah, bagaimana proses pengoreksiannya? Proses pengkoreksian skripsi hampir sama atau hampir mirip ketika kita mengkoreksi skripsi secara manual atau secara biasa. Mahasiswa menyerahkan hard copy ataupun cetakan skripsi yang diberikan kepada kita. Misalkan di sini ketika kita ingin mengoreksi di paragraf pertama ketika terjadi atau terdapat kekurangan dari skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Saya misalkan di sini ingin memperbaiki sedikit kata-kata yang dibuat di latar belakang ini. Yang pertama misalkan di sini. Nah, langkahnya kita tinggal klik tanda plus ini, kemudian sorot teks untuk mengomentari. Misalkan dari sini sampai sini kita sorot atau kita tarik mouse sampai dengan batas di mana kita akan mengkoreksi hasil skripsi ini ya, hasil skripsi yang pertama yang akan kita komentari. Misalkan di sini saya akan memberikan komentar, misalkan sebutkan tahun ya kapan. Misalkan dia di sini membuat tulisan indeks harga saham gabungan atau IHSG telah terkoreksi sebesar 3% sejak awal tahun hingga saat ini. Menurut saya di sini perlu ditambahkan misalkan karena kan skripsi ini bersifat informasi timeless yang akan dipergunakan dari tahun ke tahun, jadi harus jelas kapan, misalkan tahun di sini tahun ininya itu tahun kapan, misalkan di sini disebutkan harus misalkan sebutkan tahun 2020 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Nah, ini bisa mungkin contohnya kita komentari kekurangan dari proposal skripsi yang dibuat ini. Ini misalkan komentar pertama kita dari skripsi yang dibuat. Selanjutnya kita juga melihat misalkan kekurangan lagi di paragraf selanjutnya. Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Luki Arisandi, nah saya rasa di sini dia kurang teliti, tidak menyebutkan sumber kutipan dari orang yang sumber yang dia kutip tersebut. Saya juga ingin menambahkan misalkan di sini caranya sama. Sorot
Kita juga sama terus memperhatikan ketika kita merasa di setiap kalimat dari skripsi atau proposal yang dibuat itu masih memiliki kekurangan, tinggal kita klik tambahkan komentar, kemudian sorot pada baris mana terdapat kekurangan itu, lalu berikan komentarnya atau berikan solusi perbaikan dari kekurangan yang ada di skripsi tersebut. Nah, jika misalkan sudah selesai kita mengkoreksi semua dari proposal atau skripsi yang dibuat ini, jangan lupa kita kembalikan lagi kepada mahasiswa. Kita kembalikan lagi kepada mahasiswa, klik kembalikan, nanti secara otomatis file tersebut akan terkirim kepada mahasiswa dan mereka harus merevisi kekurangan kekurangan yang ada dalam skripsi atau proposal mereka. Demikian tahap kedua dari proses pembimbingan skripsi melalui Google Classroom. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.